Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kita lanjutkan kepada langkah berikutnya, yaitu kunjungan ke posyandu. Apa saja yang wajib dilaksanakan di posyandu? Yang seterusnya bisa meminta pengobatan juga bisa di posyandu. Nah, jadi ibu juga seandainya punya anak kecil, berarti ibu wajib dibawa ke posyandu setiap bulan. Nah, di situ bisa diperiksa kesehatan anak juga seandainya ibu sayang terhadap anak. Nah, di sini di posyandu setiap bulan berarti anak kita ditimbang apakah berat badannya itu menurun tetap ataupun naik. Nah, itu tergantung kepada perawatan ibu di rumah terhadap anak tersebut. Nah, di sini ada manfaat ibu, manfaat posyandu bagi masyarakat. Yang pertama, di sini memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Nah, di sini proses perkembangannya bisa disampaikan oleh tenaga kesehatan atau bidan. Yang hasilnya pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Nah, di sini alhamdulillah di kita itu tidak ada yang disebut dengan gizi buruk. Ya. Yang seterusnya, bayi dan balita mendapatkan kapsul vitamin A. Yang seterusnya, bayi memperoleh imunisasi lengkap. Yang seterusnya, ibu hamil akan terpantau berat badan dan memperoleh tablet tambahan darah, tetanus, serta imunisasi tetanus toxoid. Yang seterusnya, ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan TTD sama, memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Yang seterusnya, apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. Yang seterusnya, dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu dan balita. Nah, di sini coba saya minta untuk dibaca dulu halaman 37. Silakan dibaca Ibu Susi, halaman 37. Tentang demam. Ya. Tentang demam. Untuk daerah endemis malaria, balita harus tidur di dalam kelambu anti nyamuk atau mengandung insektisida. Jika masih menyusu, berikan ASI lebih sering, beri minum lebih sering dan lebih banyak, jangan diselimuti atau diberi baju tebal. Kompres dengan air biasa atau air hangat, jangan kompres dengan air dingin karena anak bisa menggigil. Jika demam tinggi, beri obat penurun panas sesuai dosis. Luka dan koreng. Luka, cuci bersih luka dengan air bersih mengalir. Jika koreng, periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di situ sudah diterangkan bahwa anak tersebut harus dilindungi dari nyamuk. Jangan sampai anak tersebut digigit oleh nyamuk karena nyamuk itu bisa membawa penyakit malaria, demam dan sebagainya. Nah, di situ kita upayakan ibu harus bisa melindungi obat nyamuk baik obat nyamuk semprot, bakar ataupun oles. Nah, di situ harus bisa mencegah dari gigitan nyamuk. Yang seterusnya halaman 38. Halaman 38. Beri anak kapsul vitamin A. Vitamin A untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak. Mintalah kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus di posyandu. Ada dua jenis kapsul vitamin A, yaitu kapsul biru untuk anak umur 6 sampai 11 bulan, berikan 1 kali dalam setahun.
Untuk kapsul merah, untuk anak umur 1-5 tahun berikan 2 kali dalam setahun. Nah, di situ untuk pertumbuhan perkembangan anak, jadi tidak selain melindungi gigitan dari nyamuk, juga harus diberikan vitamin A setiap pada bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, di situ ibu-ibu jika seandainya sudah pada bulan Februari, ibu harus meminta vitamin A ke posyandu dan pada bulan Agustus. Nah, sekarang sudah bulan Juli, berarti 1 bulan lagi kita akan diberi vitamin A dari pihak kesehatan. Coba yang seterusnya apalagi kebutuhan gizinya, kebutuhan gizi yang di atas, gizi apa saja yang dibutuhkan oleh Ya. Kebutuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan cukup terpenuhi dari ASI saja atau ASI eksklusif. Berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan atau kolostrum. Jangan beri makanan atau minuman selain ASI. Susui bayi sesering mungkin. Susui setiap bayi menginginkan paling sedikit 8 kali sehari. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. Susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman, dan penuh perhatian. Dukungan suami dan keluarga penting dalam keberhasilan ASI eksklusif. Untuk berarti anak tersebut harus diberi ASI tidurnya yaitu sekitar 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam berarti harus dibangunin, harus diberi ASI ya, ASI yang kiri dan yang kanan. Nah, itu yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ada 3 poin yang harus ibu perhatikan. Yang pertama, tadi menjaga kesehatan anak, melindungi dari gigitan nyamuk atau dingin. Yang kedua, harus diberi vitamin A setiap bulan Februari dan bulan Agustus. Yang ketiga, harus diberi ASI setiap 3 jam sekali minimal. Anak tidak boleh lebih dari tidurnya 3 jam, sehingga untuk bisa menjaga kesehatan anaknya. Itu aja yang saya sampaikan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.